Kaleidoskop 2021, Saudi makin tenggelam dalam leisure ekonomi yang hedonis. Sepanjang 2021, kita menyaksikan Arab Saudi makin bebas dalam dunia hiburan. Berbagai acara hiburan digelar sepanjang 2021. Paling akhir adalah hiburan tahun baru 2022. Mundur ke belakang adalah kebebasan perayaan Natal secara terbuka. Kafe dan restoran menyediakan reservasi perayaan Natal tersebut. Kebebasan ini sebagai konsekuensi makin banyaknya turis asing yang datang ke Saudi. Pada Oktober 2021 digelar konser musik Riyadh Session. Konser ini menghadirkan rapper Pitbull dan mampu menyedot pengunjung dengan angka fantastis sebanyak 250.000 orang. Paling mengejutkan lagi gelaran musik 4 hari nonstop dari tanggal 16 hingga 19 Desember 2021. Konser yang bertajuk MLD Best Soundstrom ini hanya jeda di kala waktu azan sholat tiba. Pengunjung meledak dengan jumlah begitu fantastis, yaitu 700.000 orang. Selain musik, Saudi juga membuka kebebasan hiburan lainnya. Salah satunya adalah pantai bebas berbikini. Pantai yang bernama Pure Beach ini dibuka pada akhir Agustus 2021. Tentu, berbagai kebebasan di atas tidak datang tiba-tiba. Beberapa kebebasan berbau hiburan sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Pada September 2017, Kerajaan Arab Saudi menerbitkan dekret di mana kaum perempuan diperbolehkan menyetir sendiri tanpa harus disertai wali. Di kesempatan yang lain, perempuan juga diperbolehkan melakukan perjalanan juga tanpa wali. Pada tahun 2018, perempuan tidak lagi diwajibkan menggunakan abaya dan hijab ketika keluar rumah. Hal ini seperti yang dinyatakan putra mahkota Saudi saat itu, Muhammad bin Salman. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wanita untuk memutuskan jenis pakaian apa yang layak dan sopan yang dia pilih untuk dipakai, ujarnya dalam wawancara dengan saluran televisi CBS. Bahkan pada tahun 2019, Saudi mengizinkan wisatawan yang tidak atau belum menikah boleh menginap bersama di hotel. Kebebasan di atas adalah bagian dari kebijakan Arab Saudi yang berubah dalam memandang ekonomi dalam negerinya. Pada April 2016, Pangeran Salman mengumumkan tentang rencana baru dan perubahan ekonominya. Saat itu, diluncurkan program Saudi Vision 2030, sebuah rencana jangka panjang 15 tahun melibatkan 80 proyek lebih. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak, diversifikasi ekonomi, serta mengembangkan sektor pelayanan publik semisal kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata. Salah satu sektor yang kemudian akan dimaksimalkan oleh Arab Saudi adalah industri hiburan dan pariwisata. Pangeran Salman menyebut sektor ini sebagai andalan ketiga. Dalam wawancaranya dengan Al Arabiya, ia menyebut bahwa industri pariwisata dan hiburan bernilai amat besar. Para warga Arab Saudi menghabiskan 22 miliar dolar dalam setahun untuk industri ini. Angka itu dihabiskan warga Arab Saudi di luar negeri. Inilah yang coba ditangkap oleh pemerintah Saudi. Perputaran uang dunia hiburan tetap dibelanjakan di dalam negeri. Untuk mewujudkan visi tersebut, Saudi tak segan menggelontorkan dana sangat besar. Dalam konferensi pers yang megah di Riyadh Kamis, Kepala Otoritas Hiburan Umum Ahmad bin Aqil Al-Khatib menjelaskan kepada para wartawan rencana investasi sebesar 64 miliar US dollar atau sebesar 875 triliun rupiah untuk sektor hiburan dalam 1 dekade ke depan. Sebagai catatan, hiburan bukan berarti dilarang secara mutlak dalam pandangan Islam. Namun hiburan yang di dalamnya terjadi pelanggaran syariat adalah hiburan yang dilarang. Leisure economy adalah aktivitas ekonomi yang berbasis pada pengalaman, hiburan, dan kreativitas. Problem leisure economy Arab Saudi setidaknya bermasalah pada 4 hal. Pertama, hiburan hedonis non-sekuler yang makin parah. Kedua, problem ekonomi Arab Saudi yang menurut mereka akan terbantu dengan sektor hiburan. Ketiga,
Paham liberalisasi yang moderat yang menjadi agenda kerajaan Arab Saudi. Keempat, persaingan negara Timur Tengah dalam industri hiburan, dan Arab Saudi tidak ingin ketinggalan dalam persaingan tersebut. Sebuah negara memang membutuhkan pendanaan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi berbagai kebutuhannya. Islam pun memandang demikian. Namun memenuhi keuangan negara melalui ekonomi yang bertentangan dengan syariat tentu tidak diperbolehkan. Sejatinya Arab Saudi adalah produsen minyak dunia terbesar. Posisinya menempati urutan kedua dengan cadangan minyak sebesar 297,53 miliar barel, 17,17%. Mestinya ekonomi bukanlah masalah bagi Saudi. Toh misalnya dicari masalahnya adalah distribusi kesejahteraan di Arab Saudi. Adapun problem Saudi sebenarnya adalah ketergantungan secara politik kepada Barat. Arab Saudi tidak lebih menjadi permainan oleh Barat dengan berbagai problem keamanan dan politik di Timur Tengah yang dihadirkan Barat. Selain itu juga kita bisa melihat problem lain, yakni agenda moderasi beragama yang nampaknya menjalar ke seluruh negeri kaum muslimin, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Bagaimanapun, perubahan-perubahan yang terjadi di Arab Saudi saat ini menjadi kegundahan kaum muslimin. Arab Saudi merupakan negara di mana dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah berada. Tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan Islam datang yang kemudian memimpin dunia. Terlihat jelas negeri yang kekayaan minyaknya luar biasa, sekaligus pusat sejarah dan peradaban Islam pada awal dilahirkan, menjadi bebas dan banyak masalah. Kekayaan alamnya pun tidak mampu dimanfaatkan untuk kebangkitan Islam sekaligus untuk menjadi pemimpin dunia, seperti di sejarahnya dulu. Sebaliknya, budaya hedonis Barat tumbuh subur yang sebenarnya sebuah kejahiliaan.